Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami malas kerja. Ada suami yang terlihat malas kerja, namun malah istri yang rajin kerja di pasar. Suami tidak memberi nafkah sama sekali pada keluarganya, padahal ia mampu untuk bekerja. Suami wajib mencari nafkah. Perlu diketahui bahwa suami memberikan nafkah untuk istri dan anak. Nafkah pada istri ini wajib didahulukan dari nafkah pada kerabat lainnya. Nafkah pada orang tua dan kerabat barulah diwajibkan ketika mereka miskin dan tidak punya harta. Adapun urutan mendahulukan nafkah pada istri daripada kerabat lainnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Hal ini disebutkan dalam hadis Nabi dalam Sahih Muslim nomor 997. Dari Jabir, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri, sedekahkanlah untuk dirimu, selebihnya dari itu untuk keluargamu, anak dan istrimu, selebihnya lagi dari itu untuk kerabat dekatmu, selebihnya lagi dari itu untuk tujuan ini dan itu yang ada di hadapanmu, yang ada di kanan dan kirimu." Imam Nawawi menerangkan bahwa ada beberapa faedah dari hadis ini. Hendaklah memulai memberi nafkah dari urutan yang disebutkan di atas. Jika kebutuhan dan keperluan saling bertabrakan, maka dahulukan mana yang lebih penting dari yang lainnya. Yang afdal untuk sedekah sunnah adalah disalurkan untuk jalan kebaikan, dilihat dari maslahat. Sarah Sahih Muslim. Berdosakah jika suami enggan mencari nafkah? Iya, jelas berdosa. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Hadis riwayat Abu Daud. Nomor ke-1692, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Keliru jika suami malas kerja dan cuma pasrah atau tawakal. Allah memang yang memberi rizki, sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan hanya Allah yang memberi rezekinya. Al-Quran Surah Hud ayat 6. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, namun hal ini bukan berarti seseorang boleh meninggalkan usaha dan bersandar pada apa yang diperoleh makhluk lainnya. Meninggalkan usaha sangat bertentangan dengan tawakal itu sendiri. Fathul Bari, bab 11, halaman 305. Imam Ahmad pernah ditanyakan mengenai seorang yang kerjaannya hanya duduk di rumah atau di masjid. Orang yang hanya duduk tersebut pernah berkata, "Aku tidak mengerjakan apa-apa, rizkiku pasti akan datang sendiri." Imam Ahmad lantas mengatakan, "Orang ini sungguh bodoh. Nabi SAW sendiri telah bersabda, Allah menjadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku." Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Umar, sanad hadis ini syahih, sebagaimana disebutkan Al-Iraqi dalam Tahrij Ahadisil Ihya nomor 1581, dalam Syahih Al-Ja'ami nomor 2831. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini syahih, dan beliau SAW juga bersabda, seandainya kalian benar-benar bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki. Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Disebutkan dalam hadis ini bahwa burung tersebut pergi pada waktu pagi dan kembali pada waktu sore dalam rangka mencari rizki. Para sahabat pun berdagang. Mereka pun mengolah kurma. Yang patut dijadikan qudwah atau teladan adalah mereka, yaitu para sahabat. Fathul Bari, bab 11, halaman 305. Ingat, mencari nafkah itu berpahala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 995. Imam Nawawi
membuat judul untuk hadis ini, keutamaan nafkah bagi keluarga dan hamba sahaya, serta dosa bagi orang yang melalaikan dan menahan nafkahnya untuk mereka. Dalam Sahih Muslim nomor 7 halaman 82, Imam Nawawi mengatakan, nafkah kepada keluarga itu lebih afdol dari sedekah yang hukumnya sunnah. Semoga para suami semakin semangat mencari nafkah untuk keluarganya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik.